Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat, bukan? Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi aplikasi Pythagoras. Namun, sebelum kita belajar, kita mulai dulu dengan membaca basmalah secara bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu silahkan siapkan buku dan alat tulis kalian. Catat materi-materi penting yang ada dalam penjelasan video ini. Kita mulai ya materinya. Menghitung panjang diagonal bidang kubus adalah aplikasi Pythagoras yang pertama. Sebelum kita menghitung panjang diagonal bidang pada kubus, kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan diagonal bidang. Diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada suatu bidang atau sisi. Maka dari itu, diagonal bidang juga disebut dengan diagonal sisi. Kita lihat pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Garis AC adalah salah satu dari diagonal bidang kubus. Apakah hanya AC saja, Bu? Tidak. Diagonal bidang pada kubus ada 12. Selain AC, yaitu BD. Ada juga diagonal CF, BG, dan yang lainnya. Lalu bagaimana cara menghitung diagonal bidang pada kubus? Coba perhatikan. Perhatikan segitiga ADC yang merupakan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di D. AD dan CD adalah rusuk pada kubus yang dilambangkan dengan huruf R. Dan diagonal bidangnya adalah AC ya. Maka AC sama dengan akar AD kuadrat ditambah CD kuadrat. Karena AD dan CD adalah rusuk kubus, maka kita ganti dengan R kuadrat ditambah R kuadrat. AC sama dengan akar 2R kuadrat yang kita sederhanakan menjadi R akar 2. Karena panjang setiap diagonal bidang pada kubus itu sama, maka bisa kita simpulkan bahwa panjang diagonal bidang kubus adalah R akar 2. Selain untuk menghitung panjang diagonal bidang kubus, Pythagoras juga bisa digunakan untuk menghitung panjang diagonal ruang pada kubus. Diagonal ruang berarti garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan dalam suatu ruang. Contoh salah satu diagonal ruang kubus adalah garis AG. Untuk mencari panjang AG, maka kita perhatikan segitiga ACG. Segitiga ACG merupakan segitiga siku-siku yang siku-sikunya di titik C. AG adalah garis yang berada di depan sudut siku-siku. Berarti AG adalah hipotenusa atau sisi miring dari suatu segitiga siku-siku. Maka AG sama dengan akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Di depan kita sudah menghitung bahwa AC kuadrat itu sama dengan 2R kuadrat.
dan CG adalah rusuk kubus. Maka CG kuadrat adalah R kuadrat. Kita sederhanakan, AG sama dengan akar 3R kuadrat. Dan ketemu bahwa AG sama dengan R akar 3. Sehingga panjang diagonal ruang kubus dirumuskan dengan R akar 3. Selain untuk menghitung panjang diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus, Pythagoras juga bisa digunakan untuk menghitung panjang diagonal bidang dan diagonal ruang balok. Caranya hampir sama seperti saat kita menghitung panjang diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus tadi. Di sini kita dapatkan bahwa diagonal bidang pada balok itu berbeda-beda sesuai dengan bidang atau sisi yang ada pada gambar. Misalkan di sini diagonal BE. BE adalah bidang yang depan. Maka diagonal BE sama dengan akar B kuadrat ditambah T kuadrat. Diagonal BG, bidang samping, sama dengan akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Dan diagonal EG, bidang atas, sama dengan akar B kuadrat plus L kuadrat. Untuk menghitung panjang diagonal ruangnya, hampir sama ya, seperti menghitung panjang diagonal ruang kubus tadi. Di sini dengan memperhatikan segitiga ACE, maka didapatkan bahwa diagonal ruang pada balok adalah akar B kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Aplikasi Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari biasanya berhubungan dengan soal cerita. Nah, untuk mengerjakan soal cerita tersebut, maka kita perlu langkah-langkah penyelesaian. Langkah yang pertama adalah baca soal dengan seksama, pahami soal tersebut. Yang kedua, buat sketsa atau gambar dari soal tersebut. Yang ketiga, rumuskan masalahnya. Kemudian lakukan perhitungan. Yang keempat, aplikasikan hasil perhitungan tadi dengan soal yang ada. Setelah kita tahu langkah-langkah pengerjaannya, mari kita perhatikan contoh berikut. Andi menyandarkan tangga yang panjangnya 5 meter pada sebatang pohon. Jarak ujung bawah tangga terhadap pangkal pohon 3 meter. Berapa meter tinggi ujung atas tangga dari tanah? Itu soalnya. Untuk pengerjaannya, kita gunakan langkah-langkah tadi. Pahami dulu soalnya. Setelah paham, maka buat sketsanya untuk mempermudah kita menganalisa soal tersebut. Nah, dari gambar, kita dapatkan bahwa panjang tangga, jarak ujung bawah tangga terhadap pangkal pohon, dan ketinggian ujung atas tangga dari tanah itu membentuk segitiga siku-siku. Maka untuk mencari tingginya kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. T sama dengan akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. T sama dengan akar 16 sama dengan 4. Jadi, tinggi ujung tangga dari tanah adalah 4 meter. Contoh berikutnya, Fadil berada di atas sebuah mercusuar yang memiliki ketinggian 90 meter. Fadil melihat kapal A dan kapal B.
jarak Fadil ke kapal A 150 meter dan jarak Fadil ke kapal B 410 meter. Posisi alas mercusuar kapal A dan kapal B segaris. Maka jarak kapal A dan kapal B adalah, dari soal kita buat sketsanya. Ternyata sketsanya seperti ini. Antara menara dengan posisi alasnya itu siku-siku. Jarak Fadil yang ada di atas menara dengan kapal A 150 meter merupakan sisi miring. Jarak Fadil dengan kapal B juga merupakan sisi miring. Di sini kita harus mencari panjang AB. Dari gambar ini bisa kita lihat untuk mencari AB adalah dengan mengurangkan BC dengan AC. Maka dari itu kita cari panjang BC dan panjang AC. Perhatikan bahwa BCF dan ACF adalah segitiga siku-siku. Untuk mencari AC, berarti kita perhatikan segitiga ACF. AC sama dengan akar AF kuadrat dikurangi CF kuadrat. Akar 150 kuadrat dikurangi 90 kuadrat adalah akar 14.400. Dari situ kita dapatkan bahwa AC 120. Dan untuk mencari panjang BC, kita perhatikan segitiga BCF. BC sama dengan akar FB kuadrat dikurangi CF kuadrat. BC sama dengan akar 410 kuadrat dikurangi 90 kuadrat. Ketemu BC sama dengan akar 160.000, maka BC 400. Dari sana kita dapatkan bahwa AB sama dengan 400 meter dikurangi 120 meter. Jadi panjang AB adalah 280 meter. Begitu anak-anak materi yang bisa Bu Sari sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Selamat belajar di rumah dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.